Direktorat Siber Bareskrim Polri bekerjasama dengan Interpol menangkap pelaku tindak pidana peretasan situs e-commerce dengan modus menanamkan malware JS Sniffer. Apa upaya pemerintah mewaspadai peretasan e-commerce? Kami telah terhubung dengan Dirjen Aptika Samuel Pangerapan. Pak Sam, selamat malam. Selamat malam. Pak Sam, apa antisipasi dari pemerintah agar masyarakat dan juga e-commerce kita terlindung dari malware JS Sniffer ini? Ya, kalau malware itu selalu berkembang dan selalu mempunyai cara untuk melakukan pengambilan. Malware kan mereka menanamkan suatu program yang malicious tuh, jadi itu mengambil data-data kita. Nah, ini memang di undang-undang kita sudah ada proteksinya. Ada dua hal yang diatur dalam undang-undang kita. Pertama, setiap penyelenggara memastikan kehandalan sistemnya. Jadi yang namanya provider, e-commerce dan yang lainnya itu selalu harus melakukan update terhadap sistemnya dan mengantisipasi malware-malware baru yang diproduksi. Nah, tapi juga kita juga membuat aturan bagi siapapun yang memasangkan malware ataupun melakukan peretasan itu ada hukumannya. Yang tadi yang seperti disebutkan itu 10 tahun. Lantas apa yang bisa selain mengupdate platformnya untuk perusahaan e-commerce, apa yang bisa masyarakat lakukan untuk mencegah adanya pencurian data mereka melalui e-commerce yang mereka percaya begitu, menaruh uang di sana, berbelanja di sana, memberikan data-data pribadi di platform tersebut, Pak? Loh, ya, biasanya pasti ada remedinya. Jadi kalau apabila sampai mereka terkena, karena ini kan sebenarnya serangan ini kan juga tadi dikatakan bukan hanya ke Indonesia tapi beberapa negara. Yang namanya serangan kita tidak tahu dan mereka juga korban. Tapi pasti selalu kita melindungi konsumen. Nah, konsumen ini selalu makanya kita bekerja aturan kita itu melindungi sampai ke konsumennya. Yang utama adalah konsumen. Apabila terjadi suatu breach yang masuk ke dalam sistem yang juga mengambil data-data konsumen. Nah, ini yang sebenarnya kalau maksudnya lewat platform penyedia jasa. Nah, ada juga malware-malware ini masuk melalui penggunanya. Nah, penggunanya ini juga mereka bisa terinfeksi oleh malware-malware. Nah, itulah pentingnya edukasi bahwa kita harus berperilaku higienis dalam melakukan transaksi atau menjaga data-data yang terkait dengan data-data finansial kita. Nah, ini kan berapa lama yang sebelum ini kan juga ada yang tapi maksudnya lewat penggunanya. Nah, ini kan ada lagi penyerangan maksudnya lewat penyedia jasanya. Nah, jadi Pak Sam, mohon maaf Pak, bagaimana kemudian pemain e-commerce dan juga masyarakat bisa mengidentifikasi bila suatu platform sudah disusupi oleh malware, salah satunya JS Sniffer ini? Itu mereka sekarang kan sudah diberitakan, harusnya mereka bisa lakukan pengecekan. Ada sesuatu, karena mereka tuh malware itu bisa tidur. Mereka tidur tidak kelihatan, seolah-olah waktu dia dibangunkan baru dia bekerja. Nah, ini mereka kalau sudah ada untuk semua pelaku e-commerce sudah sekarang ini waktunya untuk mengecek apakah ada malware itu di dalam sistemnya untuk selalu untuk dibersihkan segera. Seberapa bahayanya Pak malware ini dari pengalaman Anda selama ini menghadapi ancaman malware ini juga Pak untuk kerahasiaan dan juga keamanan data pelanggan? Malware itu sama juga dengan ransomware kemarin itu. Jadi ini adalah malicious code atau yang ditanamkan. Ini memang sangat berbahaya, makanya hal-hal ini penanganannya sangat-sangat cepat, harus cepat karena kalau tidak hampir mereka bisa merambat. Dan ketika itu kan cybercrime berhasil menangkapnya atau mengungkapkannya bekerja sama dengan internasional. Karena memang di era digital kita harus bekerja sama karena penjahatnya itu bisa dari mana aja dan bisa kemana aja. Ini yang perlu pengamanan. Jadi tidak bisa kita 100% membendungi, tapi selalu ada cara-cara. Inilah perlu juga yang namanya platform itu meningkatkan keamanannya itu dari tahun ke tahun, dari waktu ke waktu. Apa saran Anda terakhir Pak Sam untuk masyarakat untuk mengantisipasi adanya bahaya malware yang disusupkan pada e-commerce? Nah, itu pertama untuk e-commerce-nya selalu mengupdate sistem security-nya dan selalu memonitor adanya malware-malware baru. Untuk para pengguna
selalu berperilaku higienis, jagalah telepon kita, nomor akun kita, password kita jangan mudah dibaca atau mudah ditebak oleh orang. Nah, apabila menerima sesuatu yang tidak dikenal, jangan mudah klik, karena disitulah cara mereka menginfeksi kita ke gadget kita. Ini yang harus diwaspadai. Jadi memang di era digital ini memberikan banyak kemudahan, tapi juga banyak loophole yang perlu kita antisipasi. Untuk itu kita perlu kesadaran baru dan pengetahuan baru untuk menghadapi era baru ini. Karena tadi perilaku higienis itu sangat penting. Jadi untuk masyarakat perilaku higienis jangan sampai passwordnya itu atau dengan mudah memberikan data-data kita. Akhirnya kita bisa menyerang kita kembali. Baik. Ini menjadi sangat penting untuk tidak sembarangan mengklik link yang tidak kita kenal, dikarenakan sekarang juga banyak modus di mana ada email mengaku dari Instagram, mengaku dari Facebook, yang kita harus mengklik link untuk menyelamatkan akun kita dari pembajakan, tapi setelah diklik ternyata justru malah password dan juga data kita malah dicuri. Terima kasih Pak Samuel Pangerapan, Dirjen Aptika dari Kominfo atas waktunya di Prime Time.